Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Belanda Depok dan Cornelis Kastelein. Barangkali kita sudah banyak mendengar atau membaca tulisan-tulisan tentang keduanya. Tetapi kisah tentang mereka akan selalu menarik dan akan selalu dibaca setiap generasi. Bahkan kita pun tidak akan lelah membacanya berkali-kali ketika ada sesuatu yang baru dalam cerita tentang Cornelis Kastelein dan Belanda Depok. Siapa Cornelis Kastelein? Cornelis Kastelein adalah seorang putra bungsu dari 6 bersaudara Antoni Kastelein, seorang penganut Huguenot. Huguenot adalah kongregasi Kristen Protestan Prancis, atau bisa disebut juga Kristen Calvinis Prancis yang berkembang di Prancis, lalu kemudian populer ketika mereka dibantai dalam pembantaian Saint Bartholomew. Cornelis Kastelein lahir pada Agustus 1657, sekitar tahun 1674, lebih tepatnya Januari 1674, Cornelis Kastelein berlayar ke Batavia. Tiba di Batavia pada Agustus 1674. Namun versi lain yang disebutkan oleh Nonya Peters dalam bukunya, yang dalam bahasa Indonesia disebut Impian Cornelis Kastelein, disebutkan berangkat dari Belanda dan tiba di Batavia tahun 1675. Di Batavia, dia bekerja di Kastil Batavia, hidup dengan para petinggi VOC sebagai akuntan. Namun ketika terjadi suksesi, kampus digantikan oleh William van Oudthoorn, Cornelis Kastelein mulai tidak betah bekerja. Ia sempat diangkat sebagai onderkoopman, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pedagang junior di jajaran petinggi VOC. Tapi itu nggak lama. Hubungan Cornelis Kastelein dengan William van Oudthoorn semakin renggang, dan puncaknya terjadi ketika tahun 1691 Kastelein mengundurkan diri dengan alasan sakit. Dia kemudian membeli beberapa bidang tanah. Sebuah catatan mengatakan dia pertama kali membeli tanah Mampang. Lalu kemudian membeli tanah dari saudagar Tionghoa namanya Tio Tiongko seluas 1244 hektar yang kita kenal sekarang dengan nama Depok. Tahun 1704 Kastelein kembali menjadi pegawai VOC. Dia diangkat menjadi Dewan Kastil Batavia dengan pangkat luar biasa. Dia juga tidak lagi menjadi onderkoopman tetapi operkoopman, yaitu pedagang utama. Sebuah status paling tinggi dalam bisnis VOC pada saat itu. Apalagi pada saat itu dia dipercaya menjadi anggota College van Heemraden atau Dewan Pengurus Omelanden. Omelanden itu kata dalam bahasa Belanda yang artinya kawasan di luar tembok kota, mencakup antara Tangerang, Bekasi, Depok, dan sampai ke tepian Sungai Citarum. Itulah yang disebut dengan Omelanden. Dia juga menjadi Dewan Majelis Kehakiman Batavia. Lalu dia memegang jabatan-jabatan penting lagi, yang salah satunya membuat dia juga sangat kaya adalah Presiden Rumah Yatim Piatu Batavia. Kita bisa membayangkan bagaimana dia di setiap posisinya, pada setiap posisi yang begitu prestisius, dia mendapatkan gaji. Dia menumpuk kekayaannya dan kemudian menggunakannya dengan membeli tanah-tanah partikelir. Cornelis Kastelein, salah satu sumber mengatakan Cornelis Kastelein menikah dengan Catherine van Kwalberg, seorang putri petinggi VOC pada saat itu. Dari rahim van Kwalberg lahir 2 anak, Antoni dan Judith.
Belum lagi kedua anak ini menjadi dewasa, Catherine van Querelbeke meninggal dunia. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita Bali dan memiliki anak bernama Maria Castelein. Tetapi penelitian Nonya Peters menyebutkan sepeninggal van Querelbeke, Castelein menikah dengan seorang wanita pribumi dan memiliki dua anak yang diberi nama Maria dan Katrina. Dia juga memiliki dua gundik bernama Maria dan Leonora, serta menikah dengan wanita Bali. Pada saat itu, perbudakan adalah salah satu bisnis VOC paling menguntungkan. Castelein membeli banyak budak dari pasar budak di Batavia. Pada saat dibeli, budak-budak itu tak bernama. Setelah dibeli dan dicatatkan dalam administrasi VOC, Castelein memberi nama pada budak-budaknya dengan identifikasi asal budak itu. Contoh, saya memberi nama budak saya Yan, maka saya harus melengkapinya dengan kata van, lalu tempat asal, misal Yan van Bali atau Samad van Makassar dan lainnya seperti begitu. Budak-budak ini lah yang kemudian bekerja di tanah pertanian Depok. Khusus mereka mengelola tanah pertanian Depok. Tetapi pada saat itu di Depok, pada saat tanah Depok dibeli oleh Castelein, telah ada penduduk di dalamnya. Castelein mengidentifikasi mereka sebagai warga Depok asal. Sementara budak-budak Castelein disebut warga Depok asli. Seiring waktu, Castelein mewujudkan impiannya sebagai seorang penganut Huguenot Puritan. Dia ingin menciptakan sebuah komunitas Kristen yang mandiri, kuat, makmur di tanah yang dia beli. Pemilik tanah partikulir disebut tuan tanah. Sebagai tuan tanah, Castelein berhak melakukan apa saja atas tanahnya dan atas penduduk di dalam tanahnya. Pada saat itu, Castelein membuat hukum-hukumnya sendiri. Hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh para budaknya dan juga orang-orang Depok asal. Yang membedakan antara Depok asal dengan Depok asli adalah warga Depok asal harus menyerahkan 50% hasil pertaniannya kepada tuan tanah. Sementara di Depok asli tidak, karena dia bekerja sebagai hamba sahaya atau yang diperbudak. Castelein kemudian mengkristenkan sebanyak 150 budak-budaknya. Castelein tidak melakukan konversi paksa. Kepada budak-budak yang tidak mau memeluk agama yang dia anut, tidak ada paksaan, tetapi tidak diistimewakan. Sesuatu yang wajar mungkin kali. 150 budak ini kemudian dipecah menjadi 12 marga. Nama 12 marga itu sampai sekarang masih tertera di 12 pintu gereja Immanuel di Jalan Pemuda Depok. Anda bisa datang ke sana dan melihat bagaimana nama-nama itu terukir. 12 marga itu adalah Yonatan, Leanders, Lun, Bakas, Sudira, Yakob, Yosef, Tolens, Lawrence, dan satu lagi Zadok. Dari 12 marga ini, satu marga hilang pada tahun 1970 karena tidak memiliki anak laki-laki, yaitu Zadok. Ada upaya untuk menghidupkan kembali nama keluarga ini, tetapi sampai sekarang tidak terdengar kabarnya. Tahun 1714, tepatnya 28 Juni, Castelein meninggal dunia. Sebelum meninggal, Castelein menulis surat wasiat. Dia juga menulis berbagai macam testamen yang harus dipatuhi oleh semua budaknya. Wasiat itu dimulai dengan sebuah pernyataan membebaskan 150 budak yang telah dikristenkan.
Yang kedua adalah saya juga membebaskan budak-budak Muslim. Dalam surat wasiat itu, kata Muslim belum ada, tetapi yang adalah Muhammadan. Kalimat rincinya barangkali adalah saya juga membebaskan budak-budak Muhammadan. Ada beberapa nama disebutkan, salah satunya adalah Jan van Bali, Samad van Bali, Markus van Makassar. Yang lalu kemudian dalam testamennya disebutkan adalah komunitas Kristen Depok yang 150 orang ini dilarang menikah dengan non-Kristen. Jika ada perselisihan di antara komunitas, di antara anggota komunitas, harus diselesaikan secara musyawarah lewat jarong. Jarong itu adalah kepala kampung. Berikutnya adalah orang Tionghoa dilarang menetap di Depok karena brengsek. Orang Tionghoa suka berjudi, suka meminjamkan uang, artinya rentenir, dan sering membuat onar. Orang Tionghoa hanya diizinkan berdagang di Depok, tetapi sebelum malam harus keluar dari Depok. Akibatnya adalah orang-orang Tionghoa yang berdagang itu kebanyakan kalau tidak berasal dari Buitenzorg, sebuah kota yang sekarang kita sebut Bogor, ya dari Batavia. Nggak mungkin mereka kemudian dari Depok pulang ke Bogor atau ke Batavia menjelang malam. Saat itu situasi ya sangat nggak aman. Mereka kemudian berkumpul di pondok-pondok di sekitar Margonda sekarang ini. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Pondok Cina. Jumlah mereka tidak sedikit, pondok itu juga kemudian menjadi sangat besar seiring waktu. Testamen Castellane lainnya adalah bagi anggota komunitas Kristen Depok yang melakukan pelanggaran berat atau kejahatan berat dibuang ke Pulau Ondrus dan Pulau Adams sampai waktu tertentu. Itu dalam testamennya. Ada yang lebih penting dan kemudian menjadi perdebatan, menjadi pembahasan banyak orang adalah soal wasiat. Wasiat tentang tanah. Bidang tanah Northwick sekarang kalau wilayahnya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda di Jakarta. Northwick Sringsing itu sekarang Srengseng. Dan kemudian Weltevre itu sekarang Lapangan Banteng. Diserahkan kepada Anthony Castellane, putra tertua Cornelis Castellane. Sedangkan tanah Depok untuk 150 budak. Anda bisa bayangkan 150 budak, 12 marga artinya 12 keluarga mendapatkan 1.244 hektar tanah. Lebih lengkapnya tanah partikelir. Artinya para budak ini bisa mendirikan sebuah negara di dalam negara dengan pemerintahan sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Dewan Hindia Belanda atau VOC harus melaksanakan wasiat ini? Ternyata menurut Nyonya Peters tidak. Surat wasiat itu diabaikan atau tidak sama sekali dilaksanakan oleh Dewan Hindia Belanda. Alasannya adalah bagaimana mungkin tanah partikelir diserahkan oleh komunitas budak yang baru dibebaskan. Lalu kemudian mereka membentuk pemerintahan sendiri. Bahkan Frederik de Haan saat itu mengkritik Castellane sedang membeli jalan menuju surga. Lainnya kemudian mengatakan Castellane sedang melakukan eksperimen sosial. Para petinggi-petinggi VOC juga mengatakan seperti ini. Apa yang dilakukan Castellane itu sebenarnya sesuatu yang tidak istimewa. Banyak sekali kemudian petinggi-petinggi VOC pada saat itu membebaskan budak, dan budak itu diberi uang yang sangat cukup atau kemudian juga tanah. Ribuan arsip tentang itu bisa ditemukan. Bagaimana nasib budak dan tanah partikelir ini? VOC akhirnya memberikan Depok, melimpahkan Depok kepada Anthony Castellane untuk diurus. Sementara 150 budak hanya mendapatkan hak seluruh hasil panen.
sekalipun mereka tidak mendapatkan hak memerintah atau hak memiliki tanah partikelir, mereka bisa melakukan apa saja di tanah yang sebetulnya diwariskan untuk 150 budak ini. Tahun-tahun setelah kematian Castlein, Depok itu menjadi kedatangan para misionaris Kristen, terutama Protestan. Salah satu misionaris Kristen yang kemudian menetap di Depok adalah J. Bishop. Bishop kemudian selama di Depok, seumur hidupnya di Depok, membantu masyarakat membangun irigasi, mengurus jalan, dan kemudian membuka perkebunan baru, sambil kemudian mengajarkan para budak-budak ini bahasa Belanda. Proses Belandanisasi mantan budak Castlein terjadi saat itu. Hampir seluruh budak yang berasal dari Makassar, Bali, dari Timor, dari Bengal dan Coromandel menanggalkan bahasa ibunya. Mereka berbaur dan berbicara dalam bahasa Belanda. Mereka hidup dengan gaya Belanda, makan dengan gaya Belanda. Semuanya serba Belanda. Dari situlah kemudian terjadi, mereka disebut Belanda Depok. Bahkan beberapa keluarga diberikan status Belanda, meskipun pada prakteknya tidak seperti itu. Seluruh hak-hak istimewa yang dinikmati oleh kulit putih di Batavia dinikmati oleh 150 mantan budak dan anak-anak mereka, termasuk pendidikan. Sampai ke luar negeri atau pendidikan di sekolah-sekolah di Batavia atau di Buitenzorg. Tidak jauh dari mereka, penduduk Depok asal tetap tertinggal, hidup dalam kemiskinan. Karena mereka tertekan oleh harus membayar harus mengembalikan hasil bumi, hasil pertanian sebanyak 50% kepada tuan-tuan Depok mereka. Hubungan Belanda Depok, saya harus menyebutnya, kemudian kita menggunakan kata Belanda Depok karena proses itu berlangsung selama 136 tahun, lebih tepatnya sampai tahun 1850, sampai akhirnya mereka disebut dengan nama Belanda Depok. Hubungan Belanda Depok dengan warga Depok Hasal renggang. Warga Depok Hasal harus memanggil Belanda Depok ini dengan nama senior. Senior adalah kata dalam bahasa Portugis yang artinya tuan. Sampai tahun 1940-an, kata warga Depok asal, orang-orang Belanda Depok nggak akan nengok kalau nggak dipanggil senior. Pada tahun 1850, barulah warga Depok menikmati hak memerintah sendiri. Artinya, tanah partikelir Depok yang diwariskan kepadanya benar-benar menjadi milik mereka. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi pemerintahan kecil. Mereka menjadi tuan di Depok, benar-benar tuan, tapi tuan secara komunal. Semua orang Depok adalah tuan. Beda dengan tanah partikelir lain, tuannya ya cuma satu, yaitu pemiliknya. Kali ini enggak, karena pemiliknya adalah 12 keluarga, maka 12 keluarga itu adalah tuan. Itu terjadi setelah 1850. 20 tahun kemudian, tepatnya 1870, pemerintah Hindia Belanda, saat itu VOC sudah bangkrut, sudah nggak ada, memberlakukan apa yang disebut dengan Agrarisch-Wet atau Undang-Undang Agraria. Dalam Undang-Undang Agraria itu ada sebuah pasal yang khusus mengatur soal tanah Depok. Reglement Het Land van Depok. Depok bukan lagi tanah partikelir, tetapi sebuah wilayah otonom di bawah Kresidenan Buitenzorg. Sebagai sebuah wilayah otonom, disebutkan di situ dalam aturan itu, Depok diperintah atau diurus oleh presiden. Tapi jangan
Jangan bayangkan presiden yang di Depok pada saat itu seperti presiden di sebuah negara yang kita kenal saat ini. Presiden tidak punya kabinet, tetapi hanya didampingi oleh sekretaris, bendahara, dan komisaris. Nah, ini yang paling menarik adalah presiden dipilih oleh warga Depok yang sudah dewasa setiap 3 tahun. Sementara sekretaris, bendahara, dan komisaris itu hanya boleh menjabat 2 tahun, meskipun bisa diperpanjang. Jadi kita bisa membayangkan sebelum Republik Indonesia punya presiden, Depok sudah punya presiden. Waktu kemudian berlalu, pergantian abad, sampai kemudian memasuki abad ke-20, Depok luar biasa makmur. Warga Depok adalah barangkali warga paling kaya di Hindia Belanda, selain orang-orang Tionghoa dan kemudian orang-orang Yahudi yang juga pemilik perkebunan, pemilik tanah partikelir. Komunitas Depok juga berkembang sedemikian besar sampai kemudian mereka mencapai ribuan, tetapi karena tanah mereka yang sedemikian luas, itu sangat mungkin lebih dari cukup untuk menghidupi mereka. Pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak mengganggu atau tidak mencampuri urusan dalam negeri Depok. Depok menjadi sebuah komunitas tersendiri, komunitas yang sangat makmur. Itu bisa dilihat dari kalau Anda menemukan gambar-gambar Depok tahun-tahun 1920-30-an, mereka sudah punya sepeda motor Harley Davidson. Mereka sudah memiliki mobil. Anak-anak mereka kemudian berpendidikan sangat tinggi dan mengisi ruang-ruang administrasi, kantor-kantor administrasi pemerintah Hindia Belanda, mulai dari Batavia sampai Buitenzorg. Satu hal yang mereka tidak ketahui adalah mereka sebenarnya menanam bom waktu. Sampai sebelum Jepang datang, barangkali Depok itu sama sekali tidak terganggu. Suasananya sangat tentram. Orang-orang Tionghoa tetap juga tidak boleh masuk ke Depok. Mereka hanya boleh dagang dan kemudian menetap di sebuah wilayah namanya Pondok Cina. Itu berada di luar wilayah Depok pada saat itu. Situasi berubah setelah Jepang datang. Mulailah kemudian mereka merasa terancam. Mereka merasa tidak aman. Beruntung, Jepang tidak memperlakukan mereka sebagai Belanda. Karena kulit mereka kan kemudian tidak berubah menjadi putih atau bule dengan rambut bule. Mereka tetap seperti warna kulitnya seperti kebanyakan orang-orang kita. Hitam, coklat, dan segala macam. Hanya pakaian mereka saja yang kemudian sangat Belanda dan gaya hidup mereka. Sehingga kemudian Jepang tidak melihat mereka sebagai ancaman. Mereka tidak digebah ke dalam kamp interniran sama sekali. Dibiarkan. Tahun 45, setelah Jepang angkat kaki, situasi berubah. Warga Depok asal dan kemudian orang-orang di sekitar mulai kemudian mengganggu. Puncaknya terjadi pada 10 Oktober 1945. Ribuan warga larut dalam euforia kemerdekaan dan ingin menghancurkan semua yang berbau Belanda, menyerbu Depok, membantai 33 orang, dan kemudian membawa kabur para laki-laki dan menyekapnya di Buitenzorg atau Bogor, serta menyekap banyak perempuan dan anak-anak di rumah-rumah warga Depok pada saat itu. Situasi yang kemudian membuat warga Depok trauma. Yang terjadi berikutnya adalah eksodus. Belanda Depok menjadi diaspora. Diaspora terjadi pada 3 tahap. Pertama adalah setelah periode bersiap berakhir, yaitu sekitar tahun 1950-an. Warga Depok yang sudah merasa tidak aman lari ke Belanda. Kenapa? Mereka yakin, karena mereka merasa sebagai orang Belanda,
sudah menjadi Belanda, mereka lari ke Belanda. Sesampai di Belanda, mereka tidak disambut apapun, bahkan ditolak mentah-mentah. Ketika mereka bertahan di Belanda, mereka terdiskriminasi secara ras. Mereka sama sekali nggak diterima. Orang Belanda pada saat itu nggak tertarik dengan kisah mereka. Karena orang-orang Belanda kulit putih saat itu sedang berusaha membangun dirinya setelah Perang Dunia Kedua. Diaspora berikutnya terjadi saat konfrontasi RI Belanda soal Papua. Nasib yang sama dialami oleh mereka yang menamakan dirinya Belanda Depok. Konfrontasi diaspora ketiga ada tahun 1965, usai pemberontakan G30 SPKI. Tidak ada data, Nyonya Peters juga tidak menyebutkan berapa ribu mereka yang keluar dari Depok pada saat itu. Tapi jumlahnya disebut-sebut cukup besar. Ketika mereka tidak diterima di Belanda, mereka lalu menyebar ke banyak negara. Ada yang kemudian lari ke Amerika dan beberapa negara Eropa. Belanda Depok menjadi diaspora. Dan mereka yang bertahan pada saat ini harus menerima kenyataan pahit. Tidak lagi memiliki tanahnya, harus membayar pajak kepada pemerintah Republik Indonesia ketika mereka menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka, menurut Nyonya Peters, bukan lagi sebuah komunitas peninggalan Kastelen yang makmur dan mandiri, tetapi komunitas yang terpinggirkan. Padahal mereka adalah living heritage, bagian dari sebuah sejarah masa lalu Republik Indonesia. Terima kasih. Demikian penuturan saya tentang Cornelis Kastelein dan Belanda Depok.